Bagaimana jika bulan kelahiran Anda menyimpan rahasia tujuan terbesar hidup Anda? Bayangkan sebuah rencana ilahi yang tersembunyi, terungkap melalui penglihatan seorang suci, yang menjelaskan mengapa Anda selalu merasa ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang sepertinya dilahirkan dengan panggilan istimewa? Mengapa jiwa-jiwa tertentu membawa hadiah unik sejak buayan? Mengapa dalam hati Anda merasa bahwa Anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar? Pada saat doa yang mendalam, sambil berlutut di depan altar kapel kecilnya di San Giovanni Rotondo, Padre Pio menerima salah satu wahyu yang paling luar biasa. Dalam ekstasi ilahi, matanya melihat sebuah misteri yang tetap tersembunyi selama beberapa dekade. Makna sakral dan tersembunyi di setiap bulan dalam setahun. Mari kita mulai, tetapi pertama-tama, beri komentar pada bulan lahir Anda di bawah. Sukai dan berlangganan, dan percayalah, Anda tidak akan mau melewatkan kejutan epik di akhir. Tuhan menandai umat pilihannya sejak dari rahim ibu mereka, bisik Padre Pio kepada anak-anak rohani terdekatnya. Orang suci dari stigmata yang menanggung luka-luka Kristus selama 50 tahun, menyimpan di dalam hatinya sebuah wahyu yang selamanya akan mengubah cara kita memahami tujuan ilahi kita. Itu bukan sekedar kebetulan, bulan di mana Anda dilahirkan. Selama berjam-jam berdoa dan pada saat-saat terdalam dalam ekstase mistis, Padre Pio mulai memperhatikan pola-pola ilahi, karakteristik khusus, karunia unik, dan panggilan spesifik yang terkait dengan setiap bulan dalam setahun. Setiap bulan, katanya, dengan mata bersinar dengan cahaya supernatural, seperti tanda ilahi, meterai dari surga yang menunjukkan misi khusus. Hari ini, untuk pertama kalinya, wahyu-wahyu ini akan dibagikan secara keseluruhan. Selama 58 tahun pelayanannya, Padre Pio menghabiskan banyak waktu di ruang pengakuan dosa. Di sanalah, mendengarkan ribuan jiwa, dia mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang lahir di bulan yang sama memiliki karakteristik spiritual yang serupa, menghadapi tantangan serupa, dan yang paling mengejutkan, memiliki misi ketuhanan yang serupa. Ini bukan sekedar kebetulan, jelas orang suci itu. Itu adalah perwujudan rencana Tuhan yang sempurna, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu, dan sebelum kamu dilahirkan, aku telah menguduskan kamu. Ada sebuah misteri sakral, kata Padre Pio dengan suara tegas, yang dijaga pada saat kelahiranmu, sebuah rahasia ilahi yang hanya sedikit orang yang dapat memahaminya. Orang suci dari stigmata, setelah puluhan tahun mengamati ribuan jiwa, mulai memperhatikan pola surgawi yang selamanya akan mengubah pemahaman kita tentang rencana Tuhan. Dalam doa malamnya yang panjang, ketika dunia tertidur dan hanya lilin yang menyala di kapel kecil, Padre Pio menerima penglihatan luar biasa tentang pemberian istimewa yang terikat pada setiap bulan dalam setahun. Bukan suatu kebetulan, ungkapnya, bahwa Anda dilahirkan tepat pada bulan kelahiran Anda. Tuhan memilih momen khusus itu untuk menandai jiwa Anda dengan tujuan ilahi. Tahun jelas Padre Pio, bagaikan mozaik ilahi yang agung. Setiap bulan membawa warna khusus, hadiah unik, misi sakral. Dengan mata yang seolah menembus keabadian itu sendiri, orang suci itu mulai menyingkapkan misteri yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Di tangannya, yang ditandai dengan stigmata, ia memegang pengetahuan yang berharga. Kunci untuk memahami mengapa beberapa orang tampaknya dilahirkan dengan panggilan khusus. Mengapa jiwa-jiwa tertentu membawa karunia khusus seperti itu sejak dari buayan. Hari ini, untuk pertama kalinya, wahyu mistis Padre Pio tentang makna tersembunyi dari bulan kelahiran Anda akan dibagikan. Sebuah pengetahuan yang dijaga selama beberapa dekade yang menjelaskan mengapa Tuhan memilih bulan tersebut untuk Anda dilahirkan. Persiapkan hatimu. Apa yang akan Anda temukan mungkin benar-benar mengubah pemahaman Anda tentang tempat Anda dalam rencana ilahi. Ada yang dilahirkan untuk menyembuhkan, ada yang dilahirkan untuk membebaskan, ada pula yang dilahirkan untuk bertransformasi. Dan Anda, apa misi khusus Anda? Tulis di kolom komentar, diikuti dengan tanggal lahir Anda. Januari, bulan para visioner ilahi. Lahir pada bulan Januari,
Padre Pio mengungkapkan dengan pancaran istimewa dalam tatapannya, membawa tanda unik Tuhan dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang-orang yang dapat melihat cahaya bahkan di malam yang paling gelap sekalipun. Ketika semua orang di sekitar mereka tersesat dan bingung, mereka mempertahankan kejelasan yang datang langsung dari surga. Seolah-olah Tuhan telah menempatkan pada mereka sepasang mata yang istimewa. Jelas orang suci itu kepada para pengikutnya. Sementara orang-orang biasa hanya melihat masalah, anak-anak bulan Januari melihat solusi ilahi sedang terjadi. Ini adalah anugerah yang luar biasa, namun disertai dengan tanggung jawab yang besar. Orang suci tersebut mengamati bahwa orang-orang ini memiliki hubungan khusus dengan mimpi dan penglihatan. Seringkali, katanya, mereka terbangun di tengah malam dengan ide dan solusi yang hanya bisa datang dari atas. Tuhanlah yang berbicara kepada mereka secara langsung, menunjukkan jalan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Namun pemberian ini bukannya tanpa tantangan. Mereka yang lahir di bulan Januari sering merasa sendirian, jelas Padre Pio, karena mereka melihat hal-hal yang belum dipahami orang lain. Seperti Nuh yang membangun bahtera ketika belum ada tanda-tanda hujan, mereka harus percaya pada apa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, meski semua orang ragu. Jiwa-jiwa istimewa ini, lanjut orang suci itu, memiliki misi yang unik. Mereka seperti mercusuar di saat badai. Ketika semua orang tersesat dalam kegelapan, merekalah yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Kata-kata mereka memberikan kejelasan ketika ada kebingungan, harapan ketika ada keputusasaan. Padre Pio juga mencatat bahwa mereka yang lahir di bulan Januari memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Sungguh mengesankan, katanya, bagaimana mereka berhasil menjaga iman, bahkan ketika segala sesuatunya tampak tidak berjalan baik. Itu karena Tuhan memberi mereka kepastian khusus, sebuah jangkar spiritual yang tidak goyah oleh badai kehidupan. Jika Anda lahir di bulan Januari, simpul orang suci itu, ketahuilah bahwa Tuhan memilih Anda untuk menjadi terang. Jangan ragu ketika Anda menerima visi dan ide yang berbeda. Jangan takut mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada Anda, bahkan ketika tidak ada orang lain yang memahaminya. Anda dilahirkan untuk menjadi pemandu di masa-masa sulit, mercusuar yang membantu orang lain menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Februari, bulan penyembuh jiwa anak-anak. Februari, ungkap Padre Pio dengan kelembutan, memiliki jantung yang berdetak seirama dengan detak jantung Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang merasakan penderitaan orang lain, seolah-olah penderitaan mereka sendiri. Ketika seseorang menderita, mereka tidak bisa diam, seolah-olah Tuhan sendiri yang mendorong mereka untuk membantu. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana mereka bertindak, kata orang suci itu. Ketika orang lain lewat, mereka berhenti. Ketika orang lain menghakimi, mereka merangkul. Ketika orang lain mengutuk, mereka memaafkan. Mereka seperti tangan Yesus yang terulur di dunia saat ini, menyentuh hati yang terluka dan membawa kesembuhan. Padre Pio menjelaskan bahwa orang-orang ini mempunyai karunia doa yang istimewa. Ketika seseorang yang lahir di bulan Februari berdoa, kenangnya, langit seakan terbuka. Doa-doa mereka memiliki kekuatan tersendiri karena datang dari hati yang merasakan apa yang Tuhan rasakan. Seolah-olah Tuhan telah menempatkan bagian khusus dari hati belas kasih-Nya ke dalam diri mereka. Namun pemberian ini tidak mudah untuk ditanggung. Santo itu memperingatkan. Seringkali mereka yang lahir di bulan Februari merasakan beban yang sangat berat karena mereka memikul penderitaan orang lain. Seperti Yesus di Getsemani, mereka mengalami malam-malam penderitaan, merasakan beban penderitaan orang lain. Namun justru dalam kesakitan, itulah karunia mereka tumbuh subur. Padre Pio menyoroti karakteristik unik dari orang-orang ini. Sungguh luar biasa, katanya. Bagaimana mereka bisa melihat keindahan sementara orang lain hanya melihat reruntuhan. Mereka mempunyai karunia untuk menemukan emas tersembunyi dalam diri setiap orang, percikan Tuhan yang terkadang ditutupi oleh begitu banyak rasa sakit dan penderitaan. Dan yang paling menakjubkan adalah bagaimana mereka berhasil membantu orang lain melihat keindahan itu dalam diri mereka. Jika Anda lahir di bulan Februari, kata orang suci itu, jangan abaikan saat hati Anda sakit terhadap orang lain.
Jangan mencoba mengeraskan hati ketika rasa sakitnya terasa terlalu berat. Tuhan membuatmu sensitif karena suatu alasan. Anda seperti alat musik di tangan Tuhan. Semakin sensitif Anda, semakin indah musik yang Anda hasilkan. Dan ingatlah, Padre Pio menyimpulkan, Anda tidak menyembuhkan siapapun. Tuhanlah yang menyembuhkan melalui Anda. Tugas Anda hanyalah untuk selalu siap sedia, menjaga hati Anda tetap terbuka, dan membiarkan kasih Tuhan mengalir melalui Anda kepada mereka yang membutuhkannya. Maret. Bulan pembaruan lahir di bulan Maret, kata Padre Pio dengan penuh semangat. Bagaikan musim semi itu sendiri. Mereka membawa kehidupan baru kemanapun mereka pergi. Tuhan memberi mereka kekuatan khusus untuk memperbarui. Ketika segalanya tampak mati dan tanpa harapan, mereka melihat kehidupan baru bermunculan. Sungguh mengesankan melihat cara kerjanya, kata orang suci itu. Mereka memiliki energi yang sepertinya tidak pernah habis. Ketika orang lain hanya melihat gurun, mereka membayangkan taman yang subur. Ketika orang lain mengatakan hal itu tidak mungkin, mereka menjawab, bersama Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Mereka adalah pembaharu iman yang sejati. Padre Pio menjelaskan bahwa orang-orang ini mempunyai anugerah istimewa dalam membawa harapan. Seolah-olah mereka membawa pegas di dalamnya, katanya. Bahkan di musim dingin yang paling keras sekalipun, mereka berhasil membuat bunga harapan bermekaran. Kata-kata mereka menghangatkan hati yang membeku karena keputusasaan dan membuat iman terlahir kembali. Karunia ini diwujudkan dengan cara yang mengejutkan, kata orang suci itu. Ketika mereka memasuki lingkungan yang berat dan menyedihkan, sesuatu mulai berubah. Seolah-olah mereka membawa angin segar Roh Kudus. Orang-orang mulai lebih banyak tersenyum, harapan tumbuh, dan iman menguat. Namun Padre Pio juga memperingatkan tantangan-tantangan yang ada. Tidak mudah menjadi seorang pembaharu, katanya. Kadang-kadang Anda akan dipanggil untuk menghidupkan situasi yang tampaknya benar-benar mati, seperti Yehezkiel di lembah tulang kering. Anda harus meramalkan kehidupan di mana hanya ada kematian. Tapi jangan takut, Tuhan tidak akan memberi Anda karunia ini jika Dia tidak memberi Anda kekuatan untuk menggunakannya. Jika Anda lahir di bulan Maret, nasihat orang suci itu, jangan kaget jika Tuhan menempatkan Anda dalam situasi sulit. Disitulah tepatnya tempat di mana hadiah Anda bersinar paling terang. Ketika orang lain hanya melihat masalah, Anda akan melihat peluang bagi Tuhan untuk bertindak. Saat orang lain menyerah, Anda akan menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Dan ingatlah, Padre Pio menyimpulkan, misi Anda adalah menjadi alat pembaruan di tangan Tuhan. Seperti musim semi yang tidak memaksa bunga untuk mekar, namun menciptakan kondisi sempurna. Agar hal itu terjadi secara alami, Anda harus bersabar dan percaya pada waktu Tuhan. April, bulan prajurit cahaya. Anak-anak April, ungkap Padre Pio dengan tatapan tegas, adalah pejuang pilihan Tuhan. Bukan pejuang yang memegang pedang logam, tapi pejuang cahaya yang bertarung dengan senjata cinta dan kebenaran. Tuhan telah memberi mereka kekuatan khusus untuk menghadapi pertempuran rohani di masa-masa sulit ini. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana mereka bertindak, kata orang suci itu. Sementara orang lain melarikan diri dari pertempuran spiritual, mereka maju dengan keberanian. Ketika ada kepalsuan, mereka membawa kebenaran. Ketika ada kebencian, mereka merespons dengan cinta. Ketika ketidakadilan merajalela, mereka memperjuangkan keadilan. Mereka adalah prajurit Kristus yang sejati di dunia saat ini. Padre Pio mencatat suatu karakteristik unik pada orang-orang ini. Mereka berhati singa dan berjiwa domba, jelasnya. Kuat seperti Daud sebelum Goliat, namun lembut seperti Yesus terhadap anak-anak. Kombinasi ini membuat mereka sangat kuat dalam peperangan rohani. Mereka tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menunjukkan belas kasihan. Hal yang paling mengesankan, Padre Pio melanjutkan, adalah bagaimana mereka berhasil menjaga kedamaian batin, bahkan di tengah-tengah pertempuran. Seolah-olah mereka memiliki perlindungan rahasia di dalam hati mereka, tempat di mana mereka menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Kedamaian batin adalah senjata mereka yang paling ampuh. Kedamaian itu mengacaukan musuh dan memperkuat orang-orang di sekitar mereka. Namun Padre Pio juga memperingatkan tantangan-tantangan yang ada. Menjadi pejuang cahaya tidaklah mudah, katanya. Seringkali
Anda harus berjuang sendirian, menghadapi pertempuran yang orang lain tidak mengerti. Seperti Yesus di padang gurun, Anda akan diuji kekuatan dan iman Anda. Tapi jangan takut, Anda dilahirkan untuk ini, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda berjuang sendirian. Jika Anda lahir di bulan April, saran orang suci itu, terimalah sifat pejuang Anda. Jangan mencoba melarikan diri dari pertempuran yang Tuhan tempatkan di jalan Anda. Itu adalah peluang Anda untuk meraih kemenangan. Namun ingat, pertempuran terbesar Anda bukanlah melawan manusia, melainkan melawan kekuatan spiritual yang berusaha menghancurkan iman dan cinta di dunia. Dan jangan pernah lupa, Padre Pio menyimpulkan, kekuatan terbesarmu bukan terletak pada dirimu sendiri, melainkan pada Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat bukan dengan pedang melainkan dengan ketapel sederhana dan imannya, kamu akan memenangkan pertempuranmu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu. Mei, bulan Nabi Sukacita. Mereka yang lahir di bulan Mei, kata Padre Pio dengan senyum cerah, adalah pembawa kebahagiaan ilahi. Tuhan telah menempatkan pada mereka suatu kebahagiaan yang tidak dapat diambil oleh dunia. Mereka seperti taman yang sedang mekar. Bahkan di hari-hari tergelap sekalipun, mereka berhasil menyebarkan keharuman sukacita Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa, jelas orang suci itu. Ini bukan kegembiraan dangkal yang datang dan pergi seiring dengan keadaan. Ini adalah kegembiraan mendalam yang muncul langsung dari sumber kasih Tuhan. Saat anak Mei memasuki suatu tempat, seolah-olah matahari sendiri yang masuk. Semuanya bersinar, penuh dengan kehidupan dan harapan tumbuh. Padre Pio mengamati bagaimana orang-orang ini mempunyai karunia khusus untuk mengangkat mereka yang terjatuh. Sungguh mengesankan cara kerjanya, katanya. Mereka melihat seseorang menangis, dan dalam beberapa menit mereka berhasil tersenyum. Mereka melihat seseorang putus asa, dan dengan kata-kata sederhana, mereka mengembalikan harapan. Mereka seperti musisi ilahi. Kata-kata dan tindakan mereka memainkan melodi yang membuat hati menari. Tetapi jangan berpikir bahwa hal itu selalu mudah. Orang suci itu memperingatkan. Anak-anak Mei seringkali menghadapi perjuangan mereka sendiri melawan kesedihan. Seperti Yesus yang menangisi Yerusalem, mereka sangat merasakan penderitaan dunia. Namun justru pengalaman itulah yang membuat kegembiraan mereka lebih kuat, karena kegembiraan telah mengatasi kesedihan. Yang paling indah, lanjut Padre Pio, adalah bahwa mereka mempunyai karunia khusus untuk merayakan kehidupan. Ketika orang lain melihat rutinitas, mereka menemukan alasan untuk mengucap syukur. Ketika orang lain mengeluh, mereka menemukan berkah yang tersembunyi. Mereka seperti anak-anak yang mengagumi setiap pemberian kecil dari Tuhan. Jika Anda lahir di bulan Mei, nasihat orang suci itu, jangan biarkan dunia mencuri kegembiraan Anda. Ketika kesedihan mengetuk pintumu, ingatlah bahwa kamu adalah penjaga harta yang berharga, sukacita dari Tuhan. Misi Anda adalah menyebarkan kegembiraan itu, terutama di tempat-tempat yang tampaknya mustahil ditemukan. Dan jangan pernah lupa, Padre Pio menyimpulkan, kegembiraan Anda adalah alat yang ampuh melawan kegelapan. Seperti Maria yang menyanyikan Magnificat bahkan di saat-saat yang tidak menentu, Anda dipanggil untuk menjadi suara pujian di tengah kekacauan. Kegembiraan Anda bukanlah milik Anda. Ini adalah anugerah dari Tuhan untuk menyembuhkan dunia yang terluka oleh kesedihan. Juni, bulan pembangun kerajaan lahir pada bulan Juni, Padre Pio mengungkapkan dengan penuh kekaguman, adalah arsitek Tuhan di bumi. Mereka mempunyai karunia khusus untuk membangun kerajaan Allah di mana orang lain hanya melihat reruntuhannya. Mereka seperti orang-orang yang membangun kembali tembok Yerusalem. Dengan satu tangan mereka bekerja dan tangan lainnya memegang pedang iman. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana mereka bertindak, jelas orang suci itu. Mereka mempunyai kemampuan unik untuk mengatur, merencanakan, dan melaksanakan proyek-proyek yang tampaknya mustahil bagi orang lain. Ketika banyak orang hanya melihat masalah, mereka sudah merancang solusi. Mereka seperti ahli bangunan yang hebat. Mereka tahu persis batu mana yang harus ditempatkan untuk membangun sesuatu yang indah bagi Tuhan. Padre Pio mengamati karakteristik khusus pada para pembangun ini. Mereka memiliki mata yang dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat, katanya. Seperti Musa yang membangun tabernakel,
Mereka dapat melihat proyek Tuhan bahkan sebelum hal itu terwujud. Mereka memiliki visi yang melampaui masa kini. Mereka melihat apa yang Tuhan ingin bangun dan bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkannya. Tetapi ini bukanlah jalan yang mudah. Orang suci itu memperingatkan. Seringkali mereka menghadapi perlawanan, kritik, dan bahkan penganiayaan. Seperti Nehemia yang membangun kembali tembok, mereka harus berurusan dengan orang-orang yang ingin menghentikan pekerjaan Tuhan. Namun mereka tidak menyerah. Ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak membiarkan mereka menyerah. Hal yang paling mengesankan, lanjut Padre Pio, adalah bagaimana mereka berhasil menyatukan orang-orang demi tujuan yang lebih besar. Mereka memiliki bakat alami untuk kepemimpinan yang datang dari atas. Mereka tidak memimpin dengan kekuasaan atau wewenang, tetapi dengan pelayanan dan teladan. Mereka seperti Paulus yang tahu bagaimana membangun komunitas yang kuat dalam iman. Jika Anda lahir di bulan Juni, nasihat orang suci itu, jangan takut bermimpi besar bersama Tuhan. Proyek dan ide Anda bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah inspirasi ilahi yang ditanam di hati Anda. Anda dipilih untuk menjadi pembangun kerajaan, untuk mendirikan bangunan yang memuliakan Tuhan dan memberkati umatnya. Dan ingatlah selalu, Padre Pio menyimpulkan, proyek terbesar yang sedang Anda bangun bukanlah terbuat dari batu bata dan mortir, melainkan dari kehidupan yang diubahkan. Seperti Yesus, tukang kayu yang membangun lebih dari sekadar furnitur, yang membangun kerajaan Allah, Anda dipanggil untuk membangun sesuatu yang akan bertahan selamanya. Juli, bulan pembebas. Anak-anak Juli, kata Padre Pio dengan suara tegas, adalah pembebas pilihan Tuhan. Seperti Musa di hadapan Laut Merah, mereka memiliki kekuatan ilahi untuk membuka jalan yang tampaknya hanya berupa tembok. Tuhan telah memberi mereka otoritas khusus untuk memutus rantai spiritual dan emosional. Sungguh mengesankan melihat bagaimana mereka bertindak, jelas orang suci itu. Mereka memiliki pandangan yang menembus melampaui penampilan. Mereka dapat melihat penjara tak kasat mata yang mengikat orang-orang, ketakutan, trauma, kecanduan, kutukan, dan yang paling penting, mereka tahu bagaimana membantu orang-orang tersebut membebaskan diri. Mereka seperti kunci di tangan Tuhan, membuka pintu yang sepertinya terkunci selamanya. Padre Pio menyoroti sesuatu yang unik dalam diri para pembebas ini. Mereka membawa kekuatan supernatural, katanya. Itu bukan kekuatan yang datang dari diri mereka sendiri, tetapi langsung dari takhta Tuhan. Saat mereka mengucapkan kata-kata pembebasan, rantai mulai putus. Saat mereka berdoa, tembok runtuh. Mereka seperti terompet Tuhan. Suara mereka membuat bangunan musuh runtuh. Namun ini bukanlah misi yang mudah, Santo itu memperingatkan. Seperti Musa, mereka akan sering menghadapi Firaun, situasi, dan orang-orang yang menolak pembebasan. Mereka akan melihat kekuatan kegelapan dari dekat dan merasakan beratnya peperangan rohani. Namun mereka tidak perlu takut. Otoritas yang sama yang Tuhan berikan kepada Musa, Dia juga telah memberikannya kepada mereka. Yang paling indah, lanjut Padre Pio, adalah bahwa mereka sendiri telah mengalami pembebasan yang kini mereka berikan kepada orang lain. Banyak yang telah melewati penjara dan gurun mereka sendiri, namun justru dalam pengalaman-pengalaman itu, mereka belajar rahasia pembebasan. Seperti Yusuf yang pergi dari penjara ke istana, mereka memahami bahwa Tuhan bahkan menggunakan penjara untuk mempersiapkan para pembebas. Jika Anda lahir di bulan Juli, nasihat orang suci itu, jangan abaikan seruan pembebasan ini. Ketika Anda melihat seseorang terikat, entah karena depresi, kecanduan, ketakutan, atau dendam, ingatlah bahwa Tuhan ingin menggunakan Anda untuk membawa pembebasan. Kisah pembebasan Anda sendiri adalah alat Anda yang paling ampuh. Dan jangan pernah lupa, Padre Pio menyimpulkan, pembebasan sejati datang dari kasih Tuhan. Seperti Yesus, yang tidak menggunakan kekerasan untuk membebaskan, tetapi cinta dan kebenaran, Anda dipanggil untuk membebaskan dengan belas kasih. Kata-kata pembebasan Anda harus selalu dibungkus dengan cinta ilahi. Agustus, bulan penjaga kebenaran. Lahir di bulan Agustus, Padre Pio mengungkapkan dengan tatapan tajam adalah penjaga kebenaran ilahi. Seperti Yohanes Pembaptis di padang gurun,
Mereka memiliki suara yang tidak takut untuk mewartakan kebenaran, meski sulit untuk didengar. Tuhan telah menempatkan di dalam mereka api suci yang menyala untuk keadilan dan kebenaran. Sungguh luar biasa melihat bagaimana mereka bertindak, jelas orang suci itu. Mereka memiliki kejelasan yang tampaknya datang langsung dari surga. Ketika semua orang bingung dan tersesat dalam separuh kebenaran, mereka tetap berada pada jalurnya, selalu menunjuk ke arah utara yang sebenarnya, yaitu Kristus. Mereka seperti kompas hidup, selalu menunjuk pada kebenaran, tidak peduli seberapa besar kekacauan yang mengelilingi mereka. Mereka seperti kompas hidup, selalu menunjuk pada kebenaran, tidak peduli seberapa besar kekacauan yang mengelilingi mereka. Padre Pio mencatat sesuatu yang istimewa pada para penjaga ini. Mereka memiliki hati yang membara untuk kebenaran, katanya. Mereka tidak bisa tinggal diam saat menghadapi kebohongan atau ketidakadilan. Seperti para nabi zaman dahulu, mereka merasakan api batin yang memaksa mereka untuk berbicara. Namun mereka tidak berbicara dengan kebencian atau kemarahan. Mereka berbicara dengan cinta karena mereka tahu bahwa kebenaran tanpa cinta adalah seperti pedang tanpa pegangan. Jangan berpikir ini akan menjadi jalan yang mudah. Orang suci itu memperingatkan. Seperti Yohanes Pembaptis, mereka akan sering merasa sendirian. Mereka akan disalahpahami dan kadang-kadang bahkan dianiaya karena mengatakan kebenaran. Dunia tidak selalu ingin mendengar kebenaran. Dunia lebih memilih berlindung pada kebohongan yang nyaman. Namun mereka telah dipilih saat ini untuk menjadi suara kebenaran ketika kebohongan mulai merajalela. Hal yang paling mengesankan, lanjut Padre Pio, adalah bagaimana mereka mampu melihat kebenaran melampaui apa yang tampak. Mereka mempunyai karunia khusus untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti tukang emas yang membedakan emas murni dari yang palsu, mereka mengenali kebenaran Tuhan bahkan ketika kebenaran itu tersembunyi. Jika Anda lahir pada bulan Agustus, nasihat orang suci itu, jangan takut dengan misi Anda. Ketika Anda merasakan api batin yang mendesak Anda untuk mengecam ketidakadilan atau menyatakan kebenaran, jangan padamkan seruan itu. Anda dipilih untuk menjadi penjaga kebenaran di masa kebingungan ini. Dan ingatlah selalu, Padre Pio menyimpulkan, misi Anda bukan hanya untuk mengecam kesalahan, tetapi juga untuk menunjukkan jalan menuju kebenaran. Seperti Yesus yang tidak hanya mengungkap kebohongan orang-orang Farisi, namun juga membimbing menuju cinta dan kebenaran. Anda dipanggil untuk menjadi mercusuar yang tidak hanya memberikan peringatan, namun juga membimbing menuju pelabuhan yang aman. September, bulan Transformers anak-anak September, kata Padre Pio dengan sinar istimewa di matanya, adalah para pengubah pilihan Tuhan. Seperti bulan yang menandai pergantian musim, mereka memiliki karunia ilahi untuk mengubah situasi, lingkungan, dan yang terpenting, hati. Tuhan telah memberi mereka kekuatan khusus untuk mengubah apa yang tampaknya mustahil. Sungguh menarik untuk mengamati cara kerjanya, jelas orang suci itu. Ketika orang lain melihat hal-hal yang hilang, mereka melihat peluang untuk transformasi. Mereka memiliki karunia khusus untuk melihat potensi tersembunyi dalam setiap orang dan situasi. Mereka seperti pembuat tembikar di tangan Tuhan. Mereka tahu bahwa tanah liat yang paling keras pun bisa menjadi sesuatu yang indah jika dikerjakan dengan cinta dan kesabaran. Padre Pio menyoroti sesuatu yang unik pada trafo ini. Mereka telah menunjuk tangan untuk perubahan, katanya. Ketika mereka menyentuh sesuatu yang rusak, mereka mulai memulihkannya. Ketika mereka memasuki lingkungan yang berat, mereka mulai mengubahnya. Seolah-olah mereka membawa bagian tambahan dari kuasa transformasi Tuhan. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur, mereka mengubah kesedihan menjadi sukacita, ketakutan menjadi keberanian, dan kegagalan menjadi kemenangan. Tetapi ini bukanlah jalan yang mudah, orang suci itu memperingatkan. Mereka seringkali menghadapi penolakan terhadap perubahan. Masyarakat takut akan hal-hal baru dan lebih memilih untuk tetap berpegang pada hal-hal yang sudah biasa, meskipun itu menyakitkan. Seperti Musa, yang menghadapi keluhan masyarakat yang ingin kembali ke Mesir, mereka akan menghadapi hambatan. Namun mereka tidak boleh berkecil hati. Perlawanan tersebut merupakan tanda bahwa perubahan telah dimulai. Hal yang paling indah, lanjut Padre Pio, adalah bahwa mereka sendiri adalah saksi akan kuasa Allah yang mentransformasikan.
Banyak orang telah mengalami transformasi mendalam mereka sendiri, dan itulah sebabnya mereka begitu percaya pada perubahan. Seperti Paulus, yang berubah dari penganiaya menjadi rasul, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar kuasa Allah yang mentransformasikan. Jika Anda lahir pada bulan September, saran orang suci itu, terimalah panggilan transformasi Anda. Ketika Anda menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, ingatlah bahwa Anda memiliki karunia transformasi ilahi. Tanganmu telah diurapi untuk memulihkan, dan kakimu untuk berjalan di tempat-tempat yang memerlukan perubahan. Dan jangan pernah lupa, Padre Pio menyimpulkan, transformasi terdalam selalu dimulai dari hati. Seperti Yesus yang mengubah kehidupan dimulai dari hati manusia, Anda dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang mendalam dan abadi. Karunia Anda bukan hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah kehidupan dari akarnya. Oktober, bulan penakluk. Lahir di bulan Oktober, Padre Pio mengungkapkan dengan suara tegas dan penuh inspirasi adalah para penakluk Tuhan. Seperti Yosua di hadapan tembok Yerikho, mereka memiliki karunia khusus untuk merobohkan penghalang yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Tuhan telah menempatkan dalam diri mereka kekuatan supernatural untuk menaklukkan wilayah spiritual. Sungguh mengesankan melihat bagaimana mereka bertindak, jelas orang suci itu. Mereka memiliki keberanian yang datang langsung dari surga. Saat orang lain melihat raksasa yang tak terkalahkan, mereka melihat raksasa yang siap tumbang. Mereka seperti pejuang yang diurapi. Mereka tidak takut berperang karena mereka tahu kemenangan berasal dari Tuhan. Setiap rintangan adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk terwujud. Padre Pio menyoroti sesuatu yang istimewa pada para penakluk ini. Mereka bermata elang, katanya. Mereka melihat jauh melampaui pegunungan. Seperti Kaleb yang pada usia 85 tahun masih meminta gunung untuk ditaklukkan, mereka tidak pernah kehilangan semangat menaklukkannya. Usia tidak mengurangi kekuatan mereka karena kekuatan mereka tidak berasal dari daging tetapi dari roh. Tetapi berhati-hatilah, orang suci itu memperingatkan, menjadi seorang penakluk tidak berarti gegabah. Seperti Daud yang menunggu saat yang tepat untuk naik takhta, mereka tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Mereka memiliki kebijaksanaan untuk merencanakan penaklukan dan iman untuk melaksanakan rencana Tuhan. Mereka adalah ahli strategi kerajaan. Setiap langkah diperhitungkan dengan doa. Hal yang paling mengagumkan, lanjut Padre Pio, adalah bagaimana mereka menginspirasi orang lain untuk menjadi penakluk juga. Mereka memiliki karunia khusus untuk membangkitkan semangat penaklukan di sekitar mereka. Seperti Joshua yang mengubah generasi Buddha menjadi bangsa penakluk, mereka tahu bagaimana mengubah orang yang penakut menjadi orang yang berani. Jika Anda lahir di bulan Oktober, nasihat orang suci itu, jangan meremehkan semangat penaklukan Anda. Ketika Tuhan menunjukkan kepadamu gunung yang harus ditaklukkan, jangan lihat ukuran dirimu sendiri, tapi lihatlah ukuran Tuhanmu. Anda dipilih untuk menaklukkan wilayah yang bahkan diimpikan oleh orang lain. Dan ingatlah, Padre Pio menyimpulkan, penaklukanmu bukan untuk kemuliaan dirimu sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Yosua yang selalu memuji Tuhan atas setiap kemenangan, kamu dipanggil untuk menjadi seorang penakluk yang rendah hati, kuat dalam peperangan, namun lemah lembut hatinya. November, bulan syafaat pilihan Padre Pio mengungkapkan dengan penuh hormat, mereka yang lahir di bulan November adalah para pendoa syafaat pilihan Tuhan. Seperti Musa yang mengangkat tangannya dalam doa selama pertempuran, mereka memiliki karunia khusus untuk memanjatkan doa yang kuat dan menggerakkan surga. Tuhan telah menempatkan dalam diri mereka kepekaan unik terhadap kebutuhan orang lain dan kemampuan untuk berdiri di tengah kesenjangan. Sungguh luar biasa melihat bagaimana mereka berdoa, jelas orang suci itu. Doa mereka seperti dupa yang naik ke takhta Tuhan. Ketika orang lain lelah, mereka bertahan. Ketika orang lain tidak melihat harapan, mereka percaya bahwa Tuhan mendengar. Mereka seperti penjaga di tembok, tidak pernah berhenti menjadi perantara bagi mereka yang membutuhkan. Padre Pio mencatat ciri yang berbeda pada para pendoa syafaat ini. Mereka sangat merasakan beban orang lain, katanya. Seperti Abraham yang memohon Sodom, mereka membawa beban tangisan dunia di dalam hati mereka.
Doa-doa mereka bukan sekedar kata-kata, mereka adalah tangisan jiwa yang menembus langit. Tetapi pemberian ini datang dengan pengorbanan. Orang suci itu memperingatkan. Para pendoa syafaat seringkali berdoa sambil menangis, merasakan kepedihan orang-orang yang mereka doakan. Seperti Yesus yang menangisi Yerusalem, mereka tahu akibat yang harus ditanggung jika mereka berdiri di jurang kesenjangan tersebut. Namun dalam pengorbanan inilah doa-doa mereka mendapatkan kekuatan. Yang paling indah, lanjut Padre Pio, adalah bagaimana doa-doa mereka mengubah nasib. Mereka mungkin tidak pernah melihat dampak penuh dari perantaraan mereka, namun doa-doa mereka mengubah peperangan rohani, menyembuhkan hati dan membuka pintu. Mereka seperti pejuang tersembunyi yang berjuang dengan berlutut. Jika Anda lahir pada bulan November, saran orang suci itu, terimalah panggilan Anda untuk menjadi perantara. Ketika Anda merasa terbebani untuk mendoakan seseorang atau sesuatu, jangan mengabaikannya. Doa-doa Anda adalah saluran kehidupan yang digunakan Tuhan untuk memberikan rahmat dan kuasa-Nya. Dan ingatlah selalu, Padre Pio menyimpulkan, perantaraanmu adalah sebuah kemitraan dengan Tuhan. Seperti Musa yang doanya menahan kekalahan, kamu dipanggil untuk mengangkat tanganmu dalam iman, mengetahui bahwa Tuhan bekerja melalui doamu untuk membawa kemenangan. Desember, bulan pembawa cahaya. Lahir di bulan Desember, Padre Pio terungkap dengan pancaran sinarnya, adalah pembawa terang Tuhan. Seperti bintang Bethlehem, mereka memiliki karunia istimewa untuk menerangi jalan menuju Kristus, terutama di masa kegelapan. Tuhan telah menempatkan di dalam diri mereka pancaran ilahi yang menarik orang lain kepadanya. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana mereka bersinar, jelas orang suci itu. Di saat-saat terdingin dan tergelap, mereka membawa kehangatan dan harapan. Ketika orang lain melihat keputusasaan, mereka menunjuk pada terang janji Tuhan. Mereka seperti lilin yang tidak pernah berkedip, tidak peduli seberapa kuat anginnya. Padre Pio menyoroti kualitas unik dari pembawa cahaya ini. Mereka membawa perdamaian yang tidak dapat dipahami, katanya. Seperti para malaikat yang mengumumkan kelahiran Kristus, kehadiran mereka menenangkan hati yang gelisah. Kata-kata dan tindakan mereka mencerminkan cahaya kasih Tuhan, membimbing orang lain menuju keselamatan. Tetapi misi ini mempunyai tantangan tersendiri. Orang suci itu memperingatkan. Pembawa terang seringkali dipanggil untuk bersinar di tempat paling gelap, di mana perlawanan sangat sengit. Seperti orang Majus yang menghadapi ancaman Herodes, mereka harus tetap setia pada tujuan mereka, mempercayai Tuhan untuk melindungi terang mereka. Hal yang paling luar biasa, lanjut Padre Pio, adalah bagaimana mereka menginspirasi orang lain untuk bersinar. Mereka tidak hanya membawa terang, mereka menyalakannya dalam diri orang lain. Seperti Yohanes yang mempersiapkan jalan menuju cahaya, mereka membantu orang lain menemukan percikan ilahi mereka sendiri. Jika Anda lahir di bulan Desember, nasihat orang suci itu, jangan sembunyikan cahaya Anda. Saat Anda merasa terpanggil untuk membawa harapan pada situasi yang gelap, melangkahlah maju dengan berani. Misi Anda adalah untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan kepada orang lain jalan menuju Dia. Dan jangan pernah lupa, Padre Pio menyimpulkan, cahayamu bukanlah cahayamu sendiri. Seperti bintang yang menuntun kepada Yesus, kamu dipanggil untuk menunjukkan cahaya sejati kepada orang lain. Bersinarlah dengan kerendahan hati, dan biarkan kasih Tuhan memancar melaluimu ke dunia yang membutuhkan. Tanda-tanda panggilan ilahi. Anda peneguhan panggilan Anda. Padre Pio mengajarkan, datang melalui tanda-tanda yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda sejak lahir. Itu seperti segel ilahi yang menegaskan misi khusus Anda. Mari kita temukan cara mengidentifikasi tanda-tanda ini. 1. Panggilan batin. Tanda pertama, jelas orang suci itu adalah suara batin yang selalu menyertai Anda, seperti bisikan ilahi yang Anda dengar sejak kecil. Panggilan ini diwujudkan dalam 3 cara. Kegelisahan suci yang tidak pernah pudar, mimpi berulang yang berkaitan dengan misi Anda, hasrat yang tidak dapat dijelaskan untuk melayani dengan cara tertentu. 2. Kebetulan ilahi, tidak ada yang kebetulan dengan Tuhan, kata Padre Pio. Itu adalah tanda-tanda yang Dia tempatkan di jalanmu. Perhatikan situasi yang berulang dalam hidup Anda.
orang-orang yang selalu datang kepada Anda untuk meminta bantuan tertentu, pintu yang terbuka secara alami di bidang bakat Anda. 3. Konfirmasi melalui buah-buahan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Orang suci itu mengajar, mengutip Matius 7 ayat 16. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bulan kelahiran Anda dikonfirmasi oleh hasil yang Anda hasilkan secara alami. Orang-orang terpengaruh ketika Anda bertindak sesuai dengan bakat Anda. Hasil supernatural terjadi dengan mudah. Orang lain mengenali bakat Anda tanpa Anda menyebutkannya. 4. Tanda-tanda di masa kecil Tuhan menandai orang-orang pilihannya sejak dini. Ungkap Padre Pio. Ingat-ingatlah permainan yang Anda sukai semasa kanak-kanak. Peran yang secara alami Anda ambil dalam kelompok. Komentar orang dewasa tentang bakat Anda. 5. Pertempuran khusus. Setiap hadiah menghadapi serangan spesifik, Santo itu memperingatkan. Musuh mencoba menghalangi misi Anda dengan menyasar bidang urapan Anda. Tantangan yang berulang dalam bidang bakat Anda, ketakutan spesifik yang berkaitan dengan panggilan Anda, upaya untuk mematahkan semangat Anda dalam pelayanan. 6. Konfirmasi supernatural. Tuhan selalu meneguhkan panggilan itu dengan tanda-tanda, kata Padre Pio. Tetap waspada terhadap kata-kata kenabian yang menegaskan karunia, impian dan visi Anda terkait dengan misi Anda. Situasi supernatural yang memvalidasi panggilan Anda. 7. Ujian akhir tanda terbesarnya, simpul orang suci itu, adalah dampak pemberian Anda terhadap kehidupan orang lain. Perubahan nyata dalam diri orang-orang, kesaksian spontan tentang pemberian Anda, buah-buah abadi dari pelayanan Anda. Ketika Anda menemukan bulan Anda, Padre Pio mengajarkan, Anda akan melihat bahwa seluruh hidup Anda masuk akal. Semua bagiannya cocok satu sama lain, mengungkapkan rencana Tuhan yang sempurna untuk Anda. Saat saya merenungkan wahyu mendalam Padre Pio, bahwa bulan kelahiran kita membawa tanda suci dari Tuhan, saya diliputi oleh rasa kagum dan tujuan yang bergema di lubuk hati. Gagasan bahwa kita masing-masing telah ditandai oleh Tuhan sejak dari kandungan, ditakdirkan untuk sebuah misi yang unik. Bukan sekadar wawasan mistis, ini adalah kebenaran yang mengubah hidup, yang berbicara langsung pada inti dari siapa kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampak terlahir dengan panggilan yang begitu istimewa? Mengapa jiwa-jiwa tertentu membawa bakat unik sejak dari buayan? Atau mengapa di dalam hati Anda merasa terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar? Visi Padre Pio di kapel kecil di San Giovanni Rotondo mengungkap sebuah cetak biru ilahi. Setiap bulan menyimpan makna surgawi, sebuah tujuan yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Ini bukan sekadar kisah tentang ekstase seorang santo. Ini adalah undangan pribadi untuk menemukan tempat Anda dalam rancangan agung Tuhan. Mari kita telusuri apa artinya ini bagi kita dan bagaimana kita bisa menerapkannya untuk hidup dengan lebih penuh makna, lebih sengaja setiap hari. Pertama, wahyu ini mengingatkan saya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup. Di Indonesia kita menghargai harmoni dan keimanan, tetapi saya seringkali menganggap mimpi dan gairah saya sebagai sesuatu yang biasa, bahkan mungkin gangguan. Mengetahui bahwa Tuhan sengaja memilih saat kelahiran saya untuk menanamkan panggilan khusus, mengubah cara pandang itu sepenuhnya. Ini seperti menyadari bahwa alam semesta telah berbisik tentang tujuan saya sepanjang waktu. Mungkin bagi Anda itu adalah dorongan batin untuk berkarya, menyembuhkan, memimpin, atau menginspirasi. Apapun itu, jangan abaikan. Pengertian Padre Pio mengajarkan kita untuk mempercayai dorongan batin itu. Itu bukan kebetulan, melainkan jejak ilahi. Dalam budaya kita yang kaya akan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan, ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Bakat unik Anda yang terkait dengan bulan kelahiran Anda adalah cara Tuhan berkata, "Untuk inilah kamu diciptakan." Pelajaran pertama saya adalah merangkul keunikan diri. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Misi Anda bukan milik mereka, dan milik mereka bukan milik Anda. Apakah Anda seorang visioner yang lahir di Januari atau pembawa cahaya dari Desember? Milikilah itu dengan penuh keyakinan. Menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadi penasaran dengan bakat Anda.
Saya mulai mencatat momen-momen ketika saya merasa paling hidup, misalnya saat membantu teman melewati masa sulit atau menemukan solusi kreatif untuk sebuah masalah. Itu adalah petunjuk menuju panggilan saya. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Luangkan waktu seminggu untuk mencatat kapan Anda merasakan kehadiran Tuhan paling kuat. Apakah saat Anda mengajar, menata, atau hanya mendengarkan? Lalu, dalami momen-momen itu. Jika Anda lahir di Februari dan seorang penyembuh, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita tetangga. Jika Anda seorang penakluk dari Oktober, hadapi ketakutan yang menghambat Anda. Orang Indonesia menghargai kerjasama dan tindakan nyata. Jadi jangan hanya merenungkan tujuan Anda. Hidupilah itu. Mulailah dari yang kecil, bantu saudara, bagikan karya Anda, atau doakan seseorang yang membutuhkan. Saya telah belajar bahwa bahkan tindakan kecil, seperti menyemangati orang asing, menciptakan riak yang menyentuh kehidupan dengan cara yang tak pernah saya duga. Pelajaran lain yang menyentuh hati adalah bahwa iman membutuhkan keberanian. Visi Padre Pio tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari tahun-tahun doa, penderitaan, dan penyerahan diri. Ia membawa luka Kristus, pengingat nyata bahwa panggilan seringkali datang dengan pengorbanan. Dalam budaya kita, kita sering mencari keseimbangan dan damai, tetapi wahyu ini menantang kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Panggilan Anda mungkin membawa Anda melewati badai, seperti para visioner Januari yang melihat cahaya di kegelapan, atau para pejuang April yang menghadapi pertempuran rohani. Saya pernah ragu, bertanya-tanya apakah jalan saya sepadan. Namun mengingat bahwa Tuhan memilih saya untuk tujuan ini memberi saya ketabahan. Bagi Anda, ini mungkin berarti berbicara jujur dalam situasi sulit atau mengejar mimpi yang tidak dipahami orang lain. Pelajarannya, jangan lari dari tantangan. Seperti nilai ketangguhan dalam budaya kita, pikirkan para pahlawan yang memperjuangkan harmoni, misi ilahi. Anda layak untuk diperjuangkan. Berdoalah untuk kekuatan, bersandar pada komunitas, dan terus maju. Wahyu ini juga mengubah cara saya memandang orang lain. Jika setiap orang memiliki bakat dari Tuhan yang terkait dengan bulan kelahirannya, maka setiap orang yang saya temui adalah bagian dari simfoni ilahi yang digambarkan Padre Pio. Teman yang pendiam, mungkin seorang pembaharu Maret yang belum bersemi, tetangga yang keras kepala, bisa jadi seorang pembebas Juli yang menunggu waktu. Perspektif ini menumbuhkan empati, nilai yang sangat dijunjung dalam budaya kita yang menekankan kebersamaan. Alih-alih menghakimi, saya belajar mencari kebaikan dalam diri orang lain, seperti Padre Pio melihat misi unik dalam setiap jiwa. Secara praktis, ini berarti membangun jembatan, ajak seseorang untuk berbagi cerita, dengarkan mereka, akui kekuatan mereka. Saya mulai melakukannya di lingkungan saya, dan sungguh menakjubkan melihat orang-orang bersinar ketika potensi mereka diakui. Anda juga bisa melakukannya. Puji kreativitas seorang teman atau ucapkan terima kasih kepada seseorang yang menginspirasi Anda. Tindakan ini menghormati rancangan Tuhan dan mempererat ikatan kita sebagai komunitas. Akhirnya, wahyu ini menuntut tanggapan. Mengetahui makna bulan kelahiran Anda tidak cukup. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Di Indonesia, kita menghargai tanggung jawab terhadap komunitas dan iman. Pesan Padre Pio adalah percikan yang tidak boleh padam. Saya berkomitmen untuk berdoa setiap hari agar panggilan saya semakin jelas. Dan saya sudah melihat pintu-pintu terbuka, peluang baru untuk melayani, terhubung, dan tumbuh. Anda bisa mulai hari ini. Renungkan bakat bulan Anda, minta Tuhan menunjukkan tempatnya, dan ambillah satu langkah berani. Mungkin itu memaafkan seseorang, memulai proyek, atau berbagi iman Anda. Apapun itu, lakukan dengan penuh tujuan. Hidup Anda bukan hanya milik Anda. Itu adalah nada dalam melodi Tuhan, dimaksudkan untuk selaras dengan orang lain demi kemuliaannya. Saat kita menutup perjalanan ini melalui visi ilahi Padre Pio, saya dipenuhi harapan. Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Bulan kelahiran Anda adalah tanda suci, pengingat bahwa Tuhan menciptakan Anda dengan sengaja. Hiduplah dengan berani, cintailah dengan tulus, dan bersinarlah terang. Mari kita jadikan kebenaran ini sebuah gerakan. Jika video ini menyentuh hati Anda, tekan tombol suka untuk menyebarkan cahaya.
Bagikan dengan seseorang yang perlu tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk kebesaran. Berlangganan dan aktifkan lonceng untuk lebih banyak wahyu yang akan membangkitkan iman Anda. Tulis di kolom komentar bulan kelahiran Anda dan bagaimana Anda akan menghidupkan panggilan Anda. Kisah Anda bisa menginspirasi seseorang yang sedang menonton sekarang. Bersama, mari kita melangkah ke dalam tujuan yang Tuhan tulis untuk kita, bulan demi bulan, misi demi misi, hidup demi hidup. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Sekarang pergilah menjadi karya agung yang Anda lahirkan untuk menjadi.